Sobat Nobar, kali ini Nobar akan menceritakan film yang berjudul Rade yang dirilis tahun 2021. Film ini adalah official remake dari film Korea berjudul The Outlaws yang dibintangi oleh Ma Dong Seok atau mamang saya, yaitu Mamang Don Lee. Diceritakan, seorang detektif terlatih bernama Rade diperankan oleh Salman Khan, si pembasmi kejahatan yang mendapat skors karena aksinya saat membasmi kejahatan sangatlah barbar. Namun karena aksinya tersebut, ia sangatlah ditakuti oleh seluruh kelompok gangster di Mumbai, India. Sampai suatu saat, muncullah gembong narkoba yang bernama Samin yang sangatlah kejam. Terus apa yang akan terjadi? Gak usah banyak basa-basi, mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Saat hukuman atau skorsnya selesai, Rade pun mulai kembali bekerja. Saat pertama kali kembali ke kantornya, terlihat rekan-rekan kerjanya sedang menyambut Rade. Atasannya yang bernama Abian yang selalu iri dengan kepopuleran Rade segera menghampirinya. Ia memarahi staf yang lain dan meminta Rade untuk selalu patuh pada perintahnya. Di hari pertamanya bekerja, ia harus mengalami kesialan karena mobil yang ditumpanginya tiba-tiba mogok. Namun di balik kesialan itu, ia justru melihat cewek cantik yang memikat hatinya. Setelah itu, Rade langsung berpura-pura kesakitan agar ia bisa mendekati cewek cantik tersebut. एक मिनट भैया होल्ड कीजिए से लेकर लोखंड वाला तक. मैं ड्रॉप करती हूँ आ जाओ Perempuan ini bernama Angel. Ia sedang menelpon kakaknya yang ternyata adalah atasan Rade. Kakaknya meminta Angel untuk berhenti menjadi seorang model. Namun Angel membantah permintaan kakaknya. Dan ia juga memberitahu bahwa ia tidak menyukai pekerjaan kakaknya sebagai polisi. Untuk mendapatkan hatinya, Rade pun mengatakan bahwa ia bercita-cita ingin menjadi seorang model yang berkelas. Scene berganti pada Samin dan komplotannya yang sedang menemui seseorang bernama Wawan, yang ternyata mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Kembali lagi pada Rade. Ketika Rade kembali ke markas, tak sengaja ia melihat seorang anak kecil bernama Azan yang membuang sebuah kertas. Karena penasaran, Rade pun mengambil kertas itu, yang ternyata berisi tentang permintaan perlindungan karena ia melihat teman-temannya dibunuh oleh seorang mafia narkoboy. सर ऐसे ही हम सारे बच्चे एक दिन खत्म हो जाएंगे. Setelah mendapat penjelasan dari Azan, Rade pun berjanji bahwa ia akan memberantas seluruh penjahat yang ada di Mumbai. Setelah itu, ia kembali ke markas dan langsung menanyai anggotanya mengenai mafia yang beroperasi di Mumbai. Sentral dan Harbor berada di bawah kendali seorang bernama Adit. Sedangkan dari barat selatan ke Mumbai Utara berada di bawah kendali seseorang bernama Jarwo. Namun info terkait mafia narkoboy mereka masih belum bisa menemukannya. Mengetahui info para mafia yang menguasai wilayah Mumbai, Rade pun mendatangi mereka satu persatu, dimulai dari Jarwo. Jarwo mengaku bahwa dirinya tidak pernah berurusan dengan narkoboy. Namun Rade melihat salah satu pria yang nampak mencurigakan. Rade pun langsung mengejar pria tersebut. Setelah Rade berhasil menangkapnya, pria itu pun mengaku bahwa saudara Adit yang bernama Wawan ternyata pernah menjual narkoboy. Namun sayangnya, pria itu tidak mengetahui keberadaannya. Ia tak tahu di mana keberadaannya. Kemudian ketika Rade berada di toilet, tiba-tiba Angel menelpon. Ia meminta Rade untuk datang ke pemotretannya besok. Awalnya Rade terlihat sangat kaku, namun saat ia membuka bajunya, scene lalu berpindah pada anak buah Adit yang memberitahunya bahwa ada seorang inspektur, Rade, yang datang untuk menemuinya. Mendengar itu, Adit pun dengan sombongnya mempersilahkan. Di sana, Rade mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan saudaranya yang bernama Wawan. Namun karena Adit tak mau memberitahu, Rade pun menghajar anak buahnya. Setelah melihat Rade menghajar anak buahnya, Adit pun menjadi ketakutan. Dan ia berjanji jika Wawan datang, ia sendiri yang akan mengantarkan kepadanya. Kemudian, Rade membawa Adit bertemu dengan musuhnya, yaitu si Jarwo. Di sana, ia meminta kedua pimpinan mafia untuk berdamai dan juga bersama-sama mencari siapa yang mengedarkan narkoba tersebut.
Saat Adit hendak kembali ke markasnya, tiba-tiba Wawan menelponnya dan memberitahu oleh si Samin. Ia meminta tolong pada Adit untuk menyelamatkannya dan menemuinya di lokasi yang bernama Kohinoor Mills. Namun ternyata itu hanya sebuah jebakan. Ketika Adit mendatangi lokasi tersebut, tiba-tiba Samin dengan kejam membunuhnya, bahkan menyuruh anak buahnya untuk mencincang-cincangnya. Kemudian, scene berpindah pada Rade yang mendapat banyak ucapan selamat karena aksinya telah menaklukkan 2 geng mafia sekaligus. Di tengah perayaan itu, tiba-tiba Angel menelpon dan meminta Rade untuk datang ke acara ulang tahunnya malam itu. Demi bisa mendatangi acara ulang tahun Angel, Rade pun berbohong pada atasannya. Dia mengatakan bahwa ibunya telah jatuh sakit. Mendengar itu, atasannya merasa iba, bahkan meminjamkan mobilnya untuk segera menemui ibunya, karena atasannya tahu jika mobil Rade sedang di bengkel. Rade datang dengan membawa bunga yang akan diberikan pada Angel. Di sana, Angel berniat memperkenalkan kepada saudaranya yang ternyata भैया अविनाश अभ्यंकर setelah mengetahui bahwa Rade naksir dengan adiknya, ia pun mengancam akan membunuhnya jika berani menyentuh sang adik. Namun ancaman itu sama sekali tak digubris oleh Rade. Di tempat lain, terlihat Samin sedang menemui si Jarwo. Rupanya, Samin melakukan hal ini untuk menguasai seluruh kota Mumbai. Namun Jarwo yang tidak terima memilih untuk melawan Samin. Tapi tiba-tiba setelah kejadian itu, akhirnya Samin berhasil menguasai seluruh kota Mumbai. Dan sekarang Mumbai menjadi sarang dari peredaran mafia narkoboy. Sementara itu, informan Rade memberitahu tentang pergerakan mafia narkoba yang akan mengadakan pertemuan di sebuah klub. Mengetahui hal itu, Rade dan timnya segera melakukan penyergapan. Hingga akhirnya निकी बाहर जाओ। Rupanya, Samin merupakan lawan yang sama-sama kuat. Mereka terus berkelahi hingga akhirnya Samin terpaksa melarikan diri ketika beberapa polisi datang. Akibat kejadian itu, membuat salah satu anggota timnya yang bernama Niki mengalami trauma, hingga membuat ia ingin keluar dari pekerjaannya. Namun Rade berusaha menenangkannya dan membuat Niki mengurungkan niatnya untuk keluar dari pekerjaannya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Angel datang. Rupanya Angel sudah mengetahui jika Rade adalah seorang polisi. Meskipun kesal, rupanya Angel bisa memaafkan kebohongan Rade, karena ia sudah terlanjur cinta dengan Rade. Pria ini adalah pemilik hotel yang sebelumnya dirusak oleh anak buah Samin. Ia mencari Wawan untuk membalaskan dendamnya. Namun saat hendak membawanya pergi, tiba-tiba Rade datang. मेरे को मार डालना। Setelah berhasil mengalahkan pria pemilik hotel dan anak buahnya, Rade pun membawa Wawan untuk diinterogasi. Setelah itu, Wawan mengakui perbuatannya jika ia telah membunuh saudaranya si Adit dan membuat kekasihnya rela untuk diencerit oleh si Samin. Wawan kemudian memberitahu lokasi Samin dan bersedia untuk membantu si Rade. Rade beserta anggota Jarwo menyerang markas Samin. Namun sayangnya Samin tidak berada di lokasi. Di sana Rade bertemu dengan salah satu anak buah Samin dan langsung menangkapnya. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan seorang pria yang menyukai Angel yang meminta tolong kepada Samin untuk mendapatkannya dan juga menyuruhnya untuk membunuh si Rade. Pria itu akan membayar berapapun jika berhasil membunuh Rade. Di tengah percakapan itu, salah satu anak buah Samin menghubungi dan memberitahu jika rekannya yang bernama Lota telah ditangkap oleh Rade. Anak buahnya juga memberitahu bahwa anggota Jarwo telah mengkhianatinya dengan membantu Rade menyerang markasnya.
Mendengar hal itu, Samin pun langsung mencari Jarwo untuk membunuhnya. Banyaknya korban berjatuhan membuat Rade dan Abian dipanggil oleh komisaris polisi. Mereka berdua terancam untuk dihentikan dari pekerjaannya. Maka dari itu, sang komisaris memindahkan tugaskan kasus ini kepada detektif Asep. Mendengar hal itu, Rade pun sangat marah dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Rade membawa Abian menuju ke sebuah tempat rehabilitas. Ia ingin menunjukkan para korban akibat penggunaan narkoba yang menyasar kalangan anak muda. Rade juga mengatakan, bagaimana jika ini nanti menimpa saudaranya yang tak lain adalah si Angel. Mendengar hal itu, Abian pun luluh dan mulai memikirkan sebuah rencana. Mereka berpura-pura seolah Lota, anak buah Samin, akan dipindahkan hari itu juga. Dua polisi ini sengaja menjatuhkan sampel narkoba untuk memancing si Lota. Ternyata itu adalah rencana mereka untuk mencari keberadaan si Samin. Setelah itu, Lota menceritakan semua kejadian yang ia alami, termasuk dua polisi yang membiarkannya pergi. Mereka kemudian berencana memanggil dua polisi tadi untuk mengadakan pertemuan. Namun ternyata, Samin tidak ikut pada pertemuan itu. Kemudian, Wawan beritahu Rade jika Samin telah menangkap seorang wanita yang tak lain adalah si Angel. Kemudian, Rade segera menghubungi pemilik hotel dan memberitahu lokasi Samin. Ia pun segera pergi ke lokasi si Samin. Di lokasi terlihat Samin dan seorang pria yang menginginkan Angel sedang melakukan transaksi. Pria ini memberikan bayaran sebuah paspor pada Samin. Namun di tengah transaksi, tiba-tiba di tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Rade muncul. Dia berhasil mengalahkan semua anak buah Samin. Namun sayangnya, Samin, Wawan, dan salah satu anak buahnya berhasil kabur dari tempat itu. Dalam perjalanan kabur, Samin curiga kenapa polisi bisa mengetahui keberadaannya. Karena takut ketahuan, Wawan pun mencoba menusuk si Samin. Hingga akhirnya Samin mengetahui jika Wawanlah yang memberitahu polisi. Akhirnya Samin pun membunuh si Wawan. Setelah gagal menangkap Samin dan anggotanya, Rade kemudian mengumpulkan seluruh siswa dan meminta mereka untuk segera melapor kepada polisi mengenai lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk bertransaksi narkoboy. Rupanya, Rade memiliki rencana untuk menangkap para bandar narkoboy terlebih dahulu sebelum ia menangkap Samin. Kemudian, Niki yang sedang membuntuti Samin segera memberitahu Rade mengenai lokasinya. Niki mencoba menahan Samin untuk kabur. Mengetahui hal itu, Rade pun segera datang dan namun sayangnya, lagi-lagi Samin berhasil lolos. Akibat dari kejadian itu, Niki pun terluka cukup parah. Setelah memastikan keadaan Niki, Rade dan juga tim yang lainnya kembali mengejar Samin. Kemudian, Samin mampir ke sebuah tempat makan, yang ternyata itu milik Azan dan kakeknya. Samin meminta segelas air dan meminjam telepon, lalu menghubungi rekannya untuk menjemputnya di pangkalan. Saat sedang menelpon, Samin melihat beberapa foto anak buahnya. Samin segera menyadari bahwa pemilik kedai ini adalah bagian dari tim Rade. Sementara itu, Azan diam-diam pergi dan membawa tas milik Samin dan mencoba menghubungi Rade. Namun ternyata Rade tidak menjawabnya, karena dia sedang mendapatkan telepon dari Abian. Samin yang menyadari hal itu segera mengejar Azan, tapi tiba-tiba setelah kejadian itu, Rade pun sangat emosi dan berjanji ia akan segera menangkap Samin dan juga anggotanya. Ketika para polisi membawa para tahanan, tiba-tiba salah satu mobil mereka terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Samin. Hal ini membuat para tahanan berhasil lolos. Namun saat para tahanan berusaha kabur, tiba-tiba Rade melindas para tahanan tersebut dengan mobilnya. Melihat Samin dan anak buahnya akan pergi menggunakan helikopter, Rade pun segera mengejarnya.
Setelah berhasil masuk ke dalam helikopter, terjadilah baku hantam hingga akhirnya membuat pesawat oleng dan Rade pun terjatuh dan pingsan. Melihat hal itu, Samin segera mengambil batu dan berniat menghantamkan batu tersebut pada Rade. Namun ternyata Abian datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Rade. Namun ternyata Samin hanya berpura-pura mati. Saat Abian mendekati Rade, tiba-tiba Samin menyeret kaki Abian dan melemparkannya pada sebuah mobil, hingga Abian tidak berdaya. Saking emosinya, Samin pun berniat menusuk mata Abian, namun ternyata dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan si Samin dan film pun selesai. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Pesan yang bisa kita ambil adalah janganlah kalian membuat masalah dengan para penegak hukum jika kalian tidak mau bertemu dengan polisi barbar seperti di film ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya.